Selamat datang dalam A Moment with God. Marilah kita mengambil satu momen bersama dengan Tuhan melalui firman-Nya yang akan memberikan kepada kita sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu submission atau penundukan diri. Menurut Oxford Dictionary, kata submission berarti menerima suatu otoritas atau seseorang yang memiliki kekuasaan atau kekuatan lebih besar daripada kita. Submission juga berarti menyetujui sesuatu hal karena otoritas yang dimiliki oleh orang tersebut. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penundukan diri berarti patuh terhadap aturan ataupun perintah. Seringkali kata tunduk itu tidak enak untuk didengar ya teman-teman. Karena persepsi yang muncul, orang yang tunduk adalah orang yang lemah. Namun Tuhan mengajar kita untuk tunduk. Tunduk pada siapa? Kepada otoritas yang Tuhan tempatkan di atas kita. Siapa saja sih orang yang dimaksud dengan otoritas itu? Otoritas adalah seseorang yang memiliki kekuasaan atas seseorang. Contohnya, seorang suami berotoritas terhadap istri. Orang tua berotoritas kepada anak-anak. Pemerintahan yang sah berotoritas kepada seluruh warga negara. Mari kita lihat beberapa ayat firman Tuhan di mana Allah memerintahkan kita untuk tunduk dan taat kepada otoritas di atas kita. Kita sama-sama buka yuk. Efesus 5 ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Lalu di 1 Petrus 2 ayat yang ketiga, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Dan satu lagi di 1 Petrus 5 ayat 5a, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Untuk tunduk kepada otoritas, kita perlu mengerti satu hal, bahwa semua otoritas berasal dari Allah. Artinya, saat kita tunduk kepada otoritas, kita juga sedang tunduk kepada Allah. Kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab dalam hal ketundukannya terhadap suaminya, yaitu Sarah. Siapa itu Sarah? That's right, Sarah adalah istri dari Abraham. Sebelum Allah menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham, namanya adalah Sarai. Sedangkan Abraham dulunya bernama Abram. Dalam Kejadian 12, Allah memanggil Abram untuk pergi dari tempat kediamannya menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan pada waktu terjadi kelaparan, Abram tinggal di Mesir sebagai orang asing. Pada waktu itu Abram tahu bahwa Sarai istrinya itu cantik. Dan kalau orang Mesir melihat Sarai dan tahu bahwa Sarai itu adalah istri Abram, mereka akan membunuh Abram. Maka kemudian Abram meminta Sarai untuk mengatakan bahwa Sarai adalah adik Abram, agar Abram diperlakukan dengan baik dan dibiarkan hidup. Firaun pun tertarik kepada Sarai dan membawanya ke istananya dan memberikan Abram banyak kekayaan. Coba kita bayangkan perasaan Sarah. Seorang istri yang sudah setia mendampingi Abram, sekarang Abram memintanya menyangkali demi keamanannya sendiri. Sarai bisa saja memberontak, marah, lari dari Abram. Berpikir, kok Abram tega ya memperlakukan dirinya seperti itu. Seorang suami kan seharusnya melindungi istrinya. Kok ini malah mempertaruhkan istrinya demi keamanannya sendiri? Tetapi hal yang luar biasa teman-teman, Sarai tidak memberontak. Sarai tidak lari ataupun mengutuki Abram, melainkan Sarai tunduk dan taat kepada Abram. Mengapa? Karena Sarai mengasihi Abram. Kasih Sarai terhadap Abram membuat Sarai mampu untuk tunduk sepenuhnya kepada Abram, sekalipun situasinya tidak mengenakan bagi dia. Yang menarik, ternyata Tuhan tidak tinggal diam loh.
melihat penundukan diri dan pengorbanan Sarai. Allah melihat cinta dan submission Sarai kepada Abram. Dan kemudian Allah turun tangan membela dan menyelamatkan Sarai. Dalam Kejadian 12 ayat yang ke-17, tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai, istri Abram itu. Kejadian yang sama terulang kembali, bahkan setelah Abraham memperoleh janji dari Allah bahwa Sarah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Dalam Kejadian 20, Abraham pergi dan mau menetap sebagai orang asing di tanah Gerar. Kepada Abimelek, Raja Gerar, Abraham pun mengatakan hal yang sama, bahwa Sarah adalah adiknya. Untuk kedua kalinya, Abraham mempertaruhkan istrinya. Apa respon Sarah? Sarah tetap tidak memberontak. Sebagai istri, Sarah tetap tunduk dan mengikuti perintah Abraham. Abimelek menginginkan Sarah menjadi istrinya. Namun Allah sekali lagi menunjukkan bahwa Allah tidak tinggal diam melihat apa yang Sarah alami. Dan Allah tidak mengizinkan rencana penebusannya melalui keturunan Sarah gagal. Mari kita baca Kejadian 20 ayat yang ketiga. Tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau." Allah tidak main-main dengan perkataannya kepada Abimelek. Dan saat Abimelek mengikuti perintah Tuhan untuk tidak menjamah Sarah dan mengembalikan Sarah kepada Abraham, maka Tuhan memberikan kesembuhan kepada istri dan budak-budak perempuan Abimelek, sehingga mereka bisa melahirkan. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Teman-teman, untuk tunduk dan taat rasanya tidak mudah ya. Apalagi kalau kelihatannya kita yang dirugikan. Tetapi dari Sarah kita bisa belajar bahwa saat kita memilih untuk tunduk kepada otoritas yang Tuhan tempatkan di atas kita, baik orang tua, guru, pemerintah, maka jika terjadi ketidakadilan, Allah tidak akan tinggal diam. Ia akan bertindak dan membela kita sebagaimana Allah telah membela Sarah. Kita harus belajar tunduk kepada Tuhan, kehendaknya dan perintahnya, termasuk melalui otoritas yang ada di atas kita. Sekalipun kita tidak mengerti apa yang akan terjadi kemudian. Semakin kita mengasihi Tuhan, kita akan semakin mempercayai Tuhan dan kita akan dimampukan untuk tunduk kepada Tuhan dan juga kehendaknya dalam hidup kita. Kuncinya adalah percaya penuh kepada Tuhan dan bukan pemikiran kita sendiri. Amsal 3 ayat yang kelima berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Mari kita sama-sama belajar untuk tunduk dan taat pada otoritas yang Tuhan tempatkan di atas kita. God bless you.